ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di musala Rabbil Huda untuk melakukan atau mendengarkan majelis yang membicarakan tentang pentingnya iman dan amal saleh. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, pada umatnya, dengan memperbanyak salawat kepadanya. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya Allah. Yang kami muliakan Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Ali, kemudian Bapak Imam, Bapak Rashid, kemudian sesepuh kita ada Bapak Haji Yumi, kemudian ada sesepuh kita juga Bapak Gito, dan yang kami muliakan rekan-rekan sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak-bapak jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini sangat senang apabila diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan atau harta benda. Kenapa kita manusia senang diberikan harta benda, diberikan kekayaan? Karena dengan harta kita bisa membeli apapun yang kita mau. Kita mau beli rumah yang sesuai dengan keinginan kita bisa dibeli. Beli mobil listrik yang paling mahal, mobil Tesla bisa dibeli. Beli motor Harley Davidson misalkan, motor gede, ini bisa dibeli dengan harta. Manusia sangat senang apabila diberi nikmat harta. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta ini tidak akan berguna apabila kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta tapi diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini rela mengorbankan semua hartanya supaya manusia ini bisa sembuh. Jadi nikmat sehat ini lebih penting daripada nikmat harta. Karena sehat ini harganya mahal. Orang rela berobat ke luar negeri menghabiskan hartanya demi penyakitnya disembuhkan.
dapat kesembuhan. Pergi berobat ke Singapura, pergi berobat ke Eropa, pergi berobat ke Amerika. Semua hartanya rela dia korbankan, yang penting bisa sembuh. Jadi harta ini dibandingkan sehat lebih penting lagi nikmat sehat. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih penting lagi, yaitu nikmat iman. Nikmat iman. Karena sekecil-kecilnya iman kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Itu sekecil-kecilnya iman. Iman yang paling kecil dikatakan oleh alim ulama, ini iman yang kecil ini iman sebesar gizar, sebesar debu. Iman orang-orang yang setelah dicelup di api neraka dipilih oleh Allah dengan rahmatnya dimasukkan ke surga Allah Subhanahu. Sekecil-kecilnya iman. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat penting ini perkara iman. 124.000 nabi diutus ke dunia ini untuk perkara iman. Bagaimana keyakinan manusia ini bisa sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurna iman ini nggak boleh cacat. Kalau sholat kita cacat, sholat kita nggak sempurna, sholat kita nggak khusyuk, kita sholat Allahu Akbar, teringat misalkan anak kita misalkan lagi di rumah sakit, teringat saya mau dapat proyek besar, nggak khusyuk sholat kita, ini bisa ditutupi dengan sholat sunnah. Kemudian apabila puasa kita nggak sempurna, puasa wajib maksudnya, puasa di bulan Ramadan ini nggak sempurna, bisa ditutupi dengan puasa sunnah. Kemudian apabila zakat kita juga nggak sempurna, bisa ditutupi dengan sedekah, infak. Haji kita nggak sempurna, bisa ditutupi dengan umrah. Tapi kalau iman kita cacat menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama, ini apabila Nabi Ibrahim pada saat dibakar oleh Raja Namrud, imannya bergeser saja, sedikit dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim akan terbakar. Jadi Nabi Ibrahim pada saat dieksekusi mau dibakar, turun malaikat Jibril menawarkan, wahai Nabi Allah Ibrahim, maukah aku bantu supaya api ini dipadamkan? Maka apa kata Nabi? Saya tidak perlu bantuanmu, saya hanya perlu Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila imannya Nabi Ibrahim bergeser sedikit saja, maka Nabi Ibrahim akan terbakar. Jadi perkara keyakinan, perkara iman ini sangat penting sekali. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ini yang diserukan satu, ya Yohanes, qul la ilaha illallah tuflih. Qul la ilaha illallah tuflih. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami di sini juga belajar supaya mengusahakan atas iman. Jadi kata Amir kami ini, Pak Muhyiddin, iman ini harus diusahakan.
sebagaimana pengusaha. Pengusaha semakin besar usahanya, maka semakin besar untungnya, profitnya. Begitu juga iman. Semakin besar usaha kita, semakin besar pengorbanan kita untuk agama, untuk mendapatkan iman ini, maka semakin besar juga yang akan kita dapatkan. Jadi iman kita ini ada parameternya. Iman kita meningkat ini ada parameternya. Jadi kalau kita menghidupkan AC, pertama kali suhunya udah ke 16. Mau kita tingkatkan menjadi panas 17, 18 sampai 30 panas. Ada parameternya, ada indikatornya. Begitu juga dengan iman kita. Iman kita juga ada indikatornya. Apabila iman kita meningkat, ini bisa ditandai dakwah kita meningkat. Bicara besar Allah tinggal malu. Kadang kita masih malu bicara agama, bicara besar Allah. Kemudian taklim meningkat, rajin menghadiri majelis-majelis taklim, rajin menghadiri majelis yang membicarakan kebesaran Allah. Kemudian ibadah dan zikirnya meningkat. Biasanya hanya sholat wajib saja, ini bisa bertambah, ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Ditambah sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, qabliyah subuh, ba'diyah subuh, kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Kemudian ditambah lagi sholat duha, tambah lagi sholat tahajud. Ini ada indikator iman. Kemudian zikirnya bertambah. Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Minimal 100 pagi, 100 petang. Shalawat juga minimal 100 pagi, 100 istighfar. Astagfirullahaladzim, minimal 100 pagi, 100 petang. Nah, Rasulullah sendiri setiap hari minimal istighfar 70 kali. Minimal 70 kali. Jadi suatu ketika umat Nabi Nuh mengadukan kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Allah Nuh, kami mengalami kekeringan pacepi. Maka turun ayat surat Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Wahai Nuh, katakan, berbanyaklah mohon ampun kepada Allah, berbanyaklah taubat kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dengan keampunan yang sebenar-benarnya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka kami akan menurunkan yursilis samaa'a dari langit, samaa'a midrara 'alaikum midrara, kepada kalian midrara. Jadi ulama katakan midrara ini adalah bisa berupa hujan deras, karena pada saat itu yang dialami umat Nabi Nuh adalah kekeringan, paceklik pertanian. Kemudian ditafsirkan juga oleh ulama ini adalah rezeki yang tidak putus-putus. Jadi apabila kita memohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang tidak putus-putus. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Di dalam ayat lain Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaikum barakatan minas samaa'i wal ardh. Seandainya penduduk di muka bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Sebagaimana keberkahan di Madinatul Munawwarah, di Madinah yang tadinya namanya kota Yasrib. Setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah,
berubah menjadi namanya Madinatul Munawwarah, menjadi Madinah yang memancarkan cahaya. Sampai sekarang orang berbondong-bondong datang ke sana, keberkahan. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya iman. Kemudian untuk mendapatkan iman ini perlu dakwah. Perlu dakwah. Jadi dakwah ini Pak tidak harus di ceramah seperti ini. Kita mengajak anak kita, ya nak, kita sholat ke masjid bagi anak laki-lakinya. Ini sudah dikatakan dakwah. Jadi dakwah itu sudah simpel. Tinggal bagaimana kemauan kita, keberanian. Sebagaimana sahabat dahulu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pertama kali yang masuk Islam dibayar oleh Rasulullah, maka apa yang dikatakan Rasulullah? Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan?" Maka lihatlah apa yang saya lakukan. Maka pada saat itu Rasulullah berdakwah, Abu Bakar juga berdakwah. Maka dengan semangat yang menggebu-gebu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengumumkan keislamannya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di depan halayak ramai. Maka pada saat itu di kota Mekah, Islam masih belum diterima oleh kaum musyrikin. Maka Abu Bakar Siddiq dikebukin. Ini pentingnya dakwah. Dakwah pada awal mulanya Islam. Kemudian setelah kejayaan Islam, bagaimana dakwahnya? Dakwahnya para sahabat, yaitu mereka berhijrah, meninggalkan kota Mekah, meninggalkan kota Madinah. Mereka bertebaran ke seluruh penjuru bumi, bahkan sampai ke Indonesia. Kita lihat pemakaman di Barus ada sahabat Barus. Kemudian ada juga di Andalusia yang sekarang namanya negaranya Spanyol. Kemudian di Cina ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Di Spanyol ada Toril bin Ziyad. Kenapa mereka berjuang bepergian untuk menyampaikan agama ini? Karena mereka paham. Padahal sholat di Makkah ini pahalanya, sholat kita di Makkah 100.000 kali lipat, di Madinah 50.000 kali lipat. Tapi mereka berjuang di jalan Allah, ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 700.000 kali lipat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami juga di sini belajar bagaimana untuk memperbaiki diri. Jadi dakwah kami ini saat ini bukan dakwah kepada orang-orang kafir, dakwah kepada orang musyrik bukan, tapi masih dakwah untuk memperbaiki diri kami supaya diri kami ini lebih baik. Jadi kami menyampaikan ini sebenarnya untuk diri kami sendiri, karena kami ini masih belajar, Pak. Jadi bapak-bapak di sini niat juga, Pak. Niat minimal 3 hari untuk etika, belajar memperbaiki diri. Ini untuk memperbaiki diri kami sendiri. Sebagaimana kita mencuci pakaian dengan tangan, dengan sabuk, maka yang bersih itu adalah tangan kita duluan. Begitu juga kami. Jadi kami di sini, insya Allah ini malam terakhir, kami sudah 3 hari di sini. Jadi listrik yang sudah kami pakai, yang kami
sudah listrik sudah kami pakai, kami tidak bisa membalas. Maka kami berharap ini akan menjadi penerang nanti di alam kubur Bapak. Ini air yang kami pakai nanti bisa menjadi penyejuk di akhirat. Insya Allah kami habis subuh besok kembali lagi ke rumah kami masing-masing beraktivitas seperti biasa. Karena kami sama seperti bapak-bapak, ada yang pensiunan juga, ada yang bekerja juga, ada yang pedagang juga, ada yang polisi, ada yang pengusaha, ada orang kantoran. Jadi kami kembali seperti biasa melakukan aktivitas keduniaan. Jadi bekerja kembali. Jadi selama 27 hari kami bekerja, 3 hari ini diluangkan waktu untuk agama. Kami juga mengajar kepada bapak-bapak, mungkin minimal niat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilih dan diberangkatkan. Kami di sini juga mengorbankan harta kami paling enggak buat makan. Buat makan kami bawa sendiri. Kemudian tadi pada saat waktu libur, biasanya di Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu 3 hari. Jadi bapak-bapak juga bisa bergabung seperti itu. Insya Allah mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datangnya dari kekurangan saya. Saya mohon ampun kepada Allah. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.